Apakah orang-orang yang itu waktu menyembelih binatang ternak disebut orang yang mendekatkan diri kepada Allah? Kedua, pertanyaannya kebalikannya. Apakah orang yang belum menyembelih binatang tidak disebut mendekatkan diri kepada Allah? Ya, itu yang harus kita renungkan. Maka untuk menjawab itu, mari kita pahami ya, lewat tafsiran surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Watsulu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la tulanaka qala innama yataqabbalu minal muttaqin. Artinya watsul itu di sana terjemahnya bacakanlah. Sementara kalau bacakanlah ada bahasa Arab yang lain yaitu ikro, baca juga kan. Ikro baca, watsul baca. Itu perintah. Cuma unsur dari tilawah, kalau ikro, kiroah. Cuma kalau bahasa tilawah itu lebih luas, lebih mendalam, karena dibaca, diuraikan, dijelaskan. Itu tilawah. Dan di sini ayat ini pakai bahasa tilawah. Unsur bacakanlah. Berarti sampaikan kepada siapa? Alaihim, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ngaku orang yang beriman, kita pun harus mendengar ayat ini tentang isi ayat ini. Apa isi ayat ini? Naba'a, tentang berita. Maka ada istilah nabi, nabi pembawa berita. Kalau rasul kan utusan, disebut nabi itu pembawa berita. Berita tentang apa? Ibnai Adam, dua putra Adam. Siapa dua putra Adam? Yaitu Habil dan Qabil. Tapi di sini diperjelas juga bil haq, dengan sebenar-benarnya. Karena banyak kisah sejarah yang dibelokkan, diselewengkan. Sejarah itu banyak diselewengkan. Maka di sini bil haq dikasih penjelasan. Jadi bagi kita harus tahu, kalau kita orang beriman, kita harus mendengar, menyimak, menelaah, memahami, mempelajari tentang sejarah dua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Terkhusus tentang kejadian apa? Idh qaraba qurbanan. Ketika dua putra Adam ini melaksanakan kurban. Nah ini kalimahnya indah nih. Idh qaraba qurbanan. Ketika dua putra Adam melaksanakan kurbanan. Di qoroba kurban ini nih, berarti asal katanya dari qoro dan ba. Qoroba itu dekat. Ya. Ditambah alif dan nun. Asalnya qoroba gini, jadi tambah alif nun jadi kurban. Qoroba itu dekat. Jiadah alif nun semakin mendekat. Ya. Ketika dua putra Adam semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti dua putra Adam itu melaksanakan kurban. Jadi sebenarnya istilah kurban itu bukan semenjak zaman Nabi Ibrahim, tapi semenjak zaman Nabi Adam pun sudah ada istilah kurban. Cuma dari dua putra Adam ini Allah memberikan penjelasan kepada kita, patuku bila min ahadihima, maka diterima salah seorang dari kedua. Walam yutaqabbal minallah, dan tidak diterima salah seorang yang lain.
Siapa yang diterima? Yang diterima itu adalah Habil. Habil berkorban dengan binatang kambing yang paling besar, yang paling dia sayangi. Sementara si Qabil pun berkorban tidak? Si Qabil pun berkorban. Bahkan berkorbannya dengan 2 jenis hasil dari pertaniannya. Karena kan ini pendekatan diri dengan harta ya. Hanya untuk zaman Nabi Muhammad nanti diperjelas dengan syariahnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi nggak boleh dengan pertanian mah, karena udah diperjelas. Tapi dulu sebelumnya si Qabil itu berkorban dengan 2 jenis hasil tanaman, tapi yang mungkin dia dikasih pun nggak mau. Berarti dengan sesuatu yang jelek. Kalau si Habil mah yang terbaik, yang disenangi, yang dia korbankan tuh, hari ini mah berkorban mungkin dia pun yang tidak suka. Tapi catatannya dua-duanya berkorban kan? Berkorban. Nah ini pelajaran bagi kita. Berarti zaman sekarang pun bisa saja orang yang berkorban pun belum tentu diterima kalau dia berkorban dengan apa adanya. Sehingga di ujung ayatnya Allah perjelas nanti, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu adalah dasar ketakwaannya. Jadi si Habil berkorban, si Qabil pun berkorban, tapi yang satu dasar takwa, yang satu tidak. Maka yang diterima itu adalah yang berdasarkan ketakwaannya. Maka yang harus kita garis bawahi itu, orang yang berkorbannya didasari takwa atau tidak. Khawatir dia berkorban karena ingin dapat sanjungan saja, gitu ya. Khawatir karena ingin dapat pandangan orang saja, bukan dasar sebuah ketakwaan. Khawatir. Bisa karena ria. Siapa itu yang paling besar kurbannya? Sapinya yang paling mahal. Maka tadi kita bisa menjawab, apakah orang-orang yang kemarin menyembelih binatang bisa disebutkan mendekatkan diri kepada Allah? Belum tentu. Kalau dia didasari dengan ketakwaan, iya bernilai kurban. Tapi kalau enggak didasari dengan ketakwaan, sia-sia. Kemudian berikutnya, apakah orang yang tidak menyembelih binatang karena belum punya rezeki kemarin tidak disebut mendekatkan diri kepada Allah? Belum tentu juga. Kalau dia berdasarkan ketakwaan, hidup sehari-hari berusaha untuk menjadi takwa, bisa saja dia disebut orang yang melakukan mendekatkan diri kepada Allah, yang bahasa Arabnya kurban. Bagaimana? Bisa saja dia melakukan enggak sih menyembelih binatang sapi, kambing mah, tapi dia mampu menyembelih sifat-sifat binatangnya. Sifat binatang enggak membedakan halal haram, ya kan? Ada enggak binatang mau makan rumput saja misalkan nyari dulu, ini mah milik tetangga. Nah orang yang mampu, oh ini haram, jangan diambil, maka dia mampu menyembelih. Binatang punya rasa malu apa tidak? Tidak, binatang. Oh, binatang mau bikin anak, sembunyi dulu enggak? Langsung aja gimana? Kalau manusia enggak punya rasa malu, berarti sama seperti binatang. Maka harus kita mampu menyembelihnya. Kalaupun kemarin kita belum ada rezeki untuk menyembelih binatang, coba sifat-sifat kebinatang itu kita hilangkan, kita sembelih. Nah, jadi intinya tadi kita tuh menjawab 2 pertanyaan tadi. Apakah orang yang menyembelih binatang kemarin itu disebut orang yang mendekatkan diri kepada Allah? Belum tentu. Kalau didasari takwa dia berkorban, kalau nggak didasari takwa belum tentu dikatakan berkorban. Yang kedua, apakah orang yang tidak menyembelih binatang kemarin tidak mendekatkan diri kepada Allah? Itu pun belum tentu. Jadi walaupun tidak menyembelih, bisa saja
katakan mendekatkan diri kepada Allah kalau dia mampu menjadi orang yang bertakwa. Bisa pahami ya? Mungkin untuk uraian materi cukup aja dulu sekian. Mohon maaf bila salah dari pribadi, benar mutlak dari Allah. Kita doa bersama ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad wa sallim.